Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana 'anil nifaq. Allahumma saffi qulubana kama saffita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Para pendengar radioku, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab fikih. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, yang agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus peduli dengan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka Allah akan memuliakannya. Jika seseorang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan memuliakannya, mengangkat derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi sebaliknya, jika dia tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan merendahkannya. Atau jika tidak peduli, maka Allah juga tidak akan peduli kepadanya. Kepedulian kita terhadap apa yang dipedulikan oleh Allah, apa yang diperhatikan oleh Allah, itu bentuk akhlak yang mulia, bentuk sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, yang akan mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar juga dimanapun Anda berada, pada pembahasan yang lalu kita berbicara tentang zikir, ya, zikir dengan suara yang keras. Pada kesempatan kali ini, ya, setelah selesai sholat, ya, itu biasanya antara satu dengan yang lainnya bersalaman, ya, musafahah, ya, musafahah. Dan ini masuk kategori kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kita. Atau tidak sekedar musafahah, ada satu yang lebih, yaitu mencium tangan. Mencium tangan seorang ulama, mencium tangan orang soleh, mencium tangan orang-orang yang mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahannya bukan keinginan dari seorang ulama untuk mencium tangan, ya. Akan tapi seorang murid, ya, seorang murid atau orang anak, ya, itu memperlakukan orang tuanya, memperlakukan gurunya dengan cara yang baik. Tapi seorang guru harus istighfar kepada Allah, harus memohon ampun kepada Allah, jangan sampai ada rasa sombong di hatinya jika ada seorang santri, ada seorang jamaah yang mencium tangannya. Nah ini, karena banyak hal, jika ada orang dimuliakan, dicium tangannya, muncul di hatinya kesombongan, maka dia orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain ada syarak agama, ada tuntunan, ya, yang mengajarkan kita untuk melakukan itu. Maka di antara tuntunan, ya, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis At-Tirmidzi, ya, di dalam riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Majah, an Sayyidina Sufyan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu anna yahudiyyaini qala ahaduhuma li sahibihi idhhab bina ila hadzal nabi nas'aluhu qala la taqul nabi fa innahu yasma'uka taqulahu nabi bina ila hadzal nabi. Pergi bersama kita untuk berjumpa dengan nabi ini.
karena saya ingin bertanya kepadanya. Qala taqul nabi, jangan kau katakan dia seorang nabi. Sebab apa? Sebab jika dia mendengar bahwa engkau seorang nabi, maka dia akan punya 4 mata. Maksudnya apa? Dia akan bahagia. Sebut aja namanya, tidak usah kamu sebut apa namanya nabi. Ini orang Yahudi ini. Fata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala an qaulihi, kemudian datang kepada Nabi Muhammad bertanya tentang makna ayat walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, sungguh aku telah berikan kepada Musa 9 ayat yang jelas. Jadi apa 9 ayat ini? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, la tusyriku billahi syai'an. 1, kau tidak boleh menyekutukan Allah. Wala tazinu, yang kedua kamu tidak boleh berzina. Yang ketiga, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, kamu tidak boleh membunuh orang kecuali dengan hak. Yang keempat, wala tusrifu, kamu tidak boleh israf berlebihan. Yang kelima, wala tasahharu, kamu jangan melakukan sihir, karena sihir kebiasaan orang Yahudi. Maka ada orang Muslim ya melakukan sihir, ya itu sesuatu yang dilarang dalam syariat Allah, maka dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah ini. Kemudian apa? Wala tamsyau bibari ila dzi sultan. Biduni dzi. Kamu jangan pergi ke sultan tanpa ini, nanti karena akan membunuh ya. Contoh tersebut. Wala ta'kul riba, kamu jangan makan riba. Nah ini. Wala tahdhifu muhsinatan, kamu jangan menuduh zina orang yang wanita yang terjaga, wanita yang mulia. Wala tafiru minaz zahaf, kamu jangan lari dari medan pertempuran. Wa alaikum al-yahud khas alla ta'tadu fis sabat, wahai orang Yahudi, khusus hari Sabtu kamu tidak boleh melampaui batasnya. Lalu kedua Yahudi ini mencium kedua tangan Nabi Muhammad SAW. Tidak sekedar mencium kedua tangannya, tapi juga mencium warijlaihi, kedua kakinya. Dibiarkan oleh Nabi Muhammad. Orang Yahudi mencium tangan Nabi Muhammad. Ya. Wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Kemudian orang Yahudi ini berkata, aku menyaksikan sungguh kau adalah seorang nabi. Maka Nabi Muhammad, fama yamna'uka antaslama, apa yang menjadikan kamu tidak mau masuk Islam? Qala inna Dawud ta'arabahu alla yazalu fi dzurriyyati nabiyyun, sungguh Daud itu berdoa bahwa di dalam keturunannya itu tidak akan habis, dia akan menjadi seorang nabi. Wa inna nakhafu in aslamna an taqtuluna al-yahud, kalau seandainya kita masuk Islam, kami takut orang Yahudi membunuh kami. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ini dua orang Yahudi ini mencium kedua tangan Nabi Muhammad SAW dan kedua kaki Nabi Muhammad, tapi dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi seorang Muslim. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Majah. Nah jadi dari segi dalil ya, syariat tuntunan ada ya, ada yang mengajarkan kita untuk melakukan itu. Nah ini bahkan di dalam Adab Mufrad diriwayatkan Imam Bukhari ya. Kemudian Al-Hafidz Ibn Hajar ya menyebutkan bahwa isnadnya jayyid. Apa itu? An Ummi Aban bintil Wara' bin Zari an jaddiha Zari radhiyallahu anhu wa kana fi wifdi Abdul Qais qala lamma qadimna al-Madinata ja'alna natadabar min rawahilina fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu.
Jadi salah satu sahabat ini wa kana fi withhi Abdul Qais, dalam utusan Abdul Qais, apa mengatakan sahabat ini, lamma qadimnal Madinah, di saat kami datang ke Madinah, kita cepat-cepat ya datang kepada Rasulullah, min rawahilnya, cepat-cepat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Setelah sampai di Madinah, fa nuqabbilu yadan Nabi SAW, aku cium tangan Nabi Muhammad SAW, warijlahu, dan kaki Nabi Muhammad SAW. Ala akhrajal Bukhari fi Adabil Mufrad wa At-Tabrani fil Kabir, dan waqala al-Hafidz innahu jayyidul isnad, isnadnya baik, bagus. Nah, ini hadis yang kedua ya. Dan tidak di situ saja. Wa Ibnu Jad'an qala Tsabit li Anas, seorang tabi'in berkata kepada sahabat Anas ya, amsastan Nabi biyadik, apakah kau bersentuhan dengan Nabi Muhammad dengan tangan kamu? Tangan kamu pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad? Qala na'am. Lalu Anas mengatakan, iya, tanganku pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Faqabbalaha, maka Tsabit ini mencium tangan Anas bin Malik. Kenapa? Karena tangan yang pernah bersentuhan dengan tangan yang mulia, yaitu tangan Nabi Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabil Mufrad wa Ahmad. Begitu juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Wa an Sayyidina Habban bin Wasi' an Asy-Syaikh min qaumihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adala as-sufuf yaum Badrin wa fi yati qadhan famarra bisawat. Nah, jadi di saat hari Badar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di tangannya ada qadah, kayak kayu atau tombak atau apa itu. Ya. Rasulullah sedang meluruskan barisan. Lihat sawat ini kok agak keluar dari barisan ya, tidak lurus ya, tidak seperti yang lainnya. Nah, ini. Kemudian apa? Ditusuk atau dipukul sama Rasulullah SAW dengan apa? Dengan kayu tadi itu ya. Diluruskan sama Rasulullah SAW. Faqala auja'tani, ya Rasulullah, kau menyakiti aku ya Rasulullah. Aku tersakiti karena kau pukul aku dengan kayu tadi Rasulullah. Ya, hanya pukul-pukul biasa saja ya. Sehingga para sahabat Nabi ini marah, ini maunya apa ini? Sawat ini. Maunya apa kan gitu. Fakasafa sallallahu alaihi wasallam fa'anaqau. Kemudian fa'aqidni, kalau gitu aku ingin balas ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, pukul aku. Saat mengatakan, enggak ya Rasulullah, saya ingin memukul perut kamu. Maka dibukalah perut Nabi Muhammad SAW, bajunya kelihatan perut Nabi Muhammad. Lalu apa? Fa'anaqahu, maka dirangkul. Wa qabbala batnahu, kemudian mencium apa? Perut Nabi Muhammad SAW. Fada'a lahu bi khair, Rasulullah SAW mendoakan dengan kebaikan. Artinya dalam cerita tadi, riwayat tadi ini diriwayatkan oleh akhrajahu Imam Ahmad ya, di dalam Musnad Ahmad. Nah, ini tadi banyak riwayat tadi itu yang menjelaskan bagaimana ya para sahabat Nabi mencium ya, tangan Rasulullah, mencium perut Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya dari saat. Jadi kadang kita ini menghukum sesuatu dengan hawa nafsu kita ya. Para ulama kita meyakini dengan keyakinan kita bahwa para ulama tidak mau untuk dicium tangannya ya. Para ulama hatinya jauh dari itu semuanya. Para ulama hilang yang namanya kesombongan ya.
Tapi tadi saya katakan, mereka dibiarkan kenapa? Mendidik, pendidikan. Sebagaimana Rasulullah membiarkan para sahabat Nabi sebagai pendidikan. Nah, begitu juga tadi Anas bin Malik membiarkan Thabit untuk mencium tangannya. Nah ini, karena tangan yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran ada musafahah, bersalaman dengan hadis tawassul, yaitu dari sini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini sesuatu yang kadang kita sikapi dengan hawa nafsu kita. Kita melihat ada orang dihormati, dicium tangannya, dihargai, kita iri, kita dengki. Nah ini yang menjadikan kita rusak, ya, tataran hati kita rusak, yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengingkari karena iri dalam diri kita. Dan banyak orang seperti itu, dicium dibiarin. Tapi kalau ada orang lain dicium tangannya, marah-marah dia. Nah, ini kurang bagus, ya. Oleh karena itu kita melihat dari sisi syariat, ya, bahwa ada tuntunan, ya, dari Nabi Muhammad SAW dan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, kalau kita tidak melihat mereka, yaitu melihat Rasulullah dan para sahabat Nabi, kita melihat siapa? Mereka yang lebih adroh, lebih mengetahui tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang lebih tahu tentang perilaku Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu di saat kita ingin melihat kehidupan Nabi Muhammad tanpa melalui mereka, itu namanya omong kosong, karena mereka lah yang pernah berjumpa, berhadapan, bertemu, belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, ya, maka kita sikapi dengan bijak. Anda tidak mau mencium nggak apa-apa, tapi jangan sampai menyalahkan orang lain, ya. Nah ini. Ada salah satu tabi'in Asy-Sya'bi meriwayatkan juga tentang hal ini. Anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu shalla ala janazatin qurbat ilaihi ba'latuhu liyarkabaha faja'a sayyiduna Abdullah bin Abbas. Zaid bin Thabit seorang ulama, terkenal ulama dari kalangan para sahabat Nabi, seorang mufti dari kalangan para sahabat Nabi. Ya, di saat beliau sholat satu jenazah, maka kendaraan ini kendaraan milik Zaid ini didekatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Melihat keadaan seperti itu, maka Zaid bin Thabit berkata, "Khali, biarkan ya putra paman Nabi Muhammad SAW, biarkan. Ya. Maka tetap Ibnu Abbas memaksakan menyiapkan kuda, tunggangan kuda untuk seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Thabit. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hakadha amarona an naf'ala bil ulama'i wal kubara. Faqabbala Zaid. Hakadha, kami diperintahkan untuk menghormati para ulama. Ini tugas kita, kata Abdullah bin Abbas. Bagaimana kita memuliakan para ulama? Lalu apa? Faqabbala Zaid bin Thabit yada Abdullah wa qala hakadha amarna an naf'ala bi ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas lalu mengatakan, hakadha, seperti inilah kami semuanya para sahabat Nabi diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang ahli bait menghormati, menghargai seorang ulama, dan seorang ulama juga memuliakan, menghargai ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Itulah pendidikan yang agung, pendidikan yang mulia. Maka di saat Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, apakah ada pengingkaran dari Abdullah bin Abbas? Zaid bin Thabit seorang ulama dari kalangan para sahabat Nabi, dari kalangan pembesar. Semua orang tahu, siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit, kealimannya. A'lamu bil Quran, a'lamu bil fiqih. Itu Zaid bin Thabit. Masuk kategori al-muftiyun, ahli fatwa dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka banyak bertanya kepada Zaid bin Thabit tentang hukum-hukum Allah. Bertanya kepada Zaid bin Thabit tentang masalah-masalah yang mereka hadapi dan dijawab oleh Zaid bin Thabit. Maka tidak heran Abdullah bin Abbas sebagai putra paman Nabi Muhammad SAW menghormati benar Zaid bin Thabit sebagai seorang ulama. Tapi
Tidak di situ saja, Zaid bin Thabit juga menghormati, memuliakan keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abbas ini. Makanya Zaid bin Thabit mencium tangan dan tidak dilarang oleh Zaid bin Thabit. Beliau melakukan, tidak dilarang oleh Abdullah bin Abbas. Nah, kalau ada orang yang melarang ini itu, cium tangan dilarang tentang para ulama, berarti apa? Berarti kita ini menyalahkan apa yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit terhadap Abdullah bin Abbas ini. Jadi contoh-contoh yang telah dijelaskan oleh para ulama ini memberikan gambaran, menegaskan kepada kita semuanya bahwa mencium tangan para ulama, orang-orang soleh, orang tua semuanya itu ada dasar hukumnya, ada tuntunannya, yaitu datangnya dari Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa an Thabit qala kuntu idza ataitu Anasan radhiyallahu anhu yukhbiru bi makani fa adkhulu alayhi fa akhadha bi yadihi fa akhudhu bi yadihi fa uqabbiluha fa aqulu ya bi abi hataini al-yadaini allati massata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uqabbilu aynayhi wa aqulu bi abi hataini al-aynaini allati ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit seorang tabi'in yang di hatinya ada kerinduan kepada Nabi Muhammad. Dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad di masa hidupnya karena dia adalah seorang tabi'in, tapi dia berjumpa dengan seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Maka Sabit mengatakan, idza ataitu Anasan, jika aku bertemu dengan sahabat Anas radhiyallahu anhu, yukhbiru bimakani fa adkhulu alaihi, kemudian memberikan tahu kepadaku di mana tempatnya. Fa akhudhu, lalu aku ambil biyadihi, kedua tangannya. Fa uqabbiluhuma, lalu aku cium kedua tangan Anas ini. Lalu aku mengatakan bi abi, dengan abaku, hataini liyadaini lataini, ini kedua tangan yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicium oleh Anas setiap ketemu, setiap berjumpa. Dan Anas bin Malik pun membiarkannya. Karena ini Thabit ini terbiasa mencium tangan Anas bin Malik, makanya beliau kasih minyak dulu. Nah, ini tangannya ini. Ya. Kemudian apa? Wa qabbilu aini, aku cium kedua matanya. Lalu aku berkata bi abi, dengan abaku, hatainil ainaini, ini kedua mata yang pernah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pemirsa, para pendengar radio dimanapun Anda berada, ini para sahabat Nabi yang melakukannya, para tabi'in yang mereka adra bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengerti tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah berani kita mengatakan mereka ahli bidah? Apakah berani kita mengatakan mereka itu ahli sesat? Apakah berani kita mengatakan mereka itu adalah ahli neraka? Sementara mereka adalah para tabi'in, para pembesar sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini Dzakarul Hafidz Ibnu Hajar fil Matalibil Aliyah. Dalam kitab Matalibil Aliyah, Ibnu Hajar menyebutkan masalah ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Malik Al-Asyja'i qala qultu li ibni Abi Aufa. Dari Malik Asyja'i, aku berkata kepada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, nawilni yadaka, kasih tangan kamu. Allati bay'ata biha Rasulullah, yang mana kau pernah membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanawilniha faqabbaltuha, lalu apa? Memberikan tangannya, lalu aku cium tangan Ibnu Abi Aufa yang pernah membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mendapatkan keberkahan. Kalau dari segi tangan, dia tangan.
Tapi tangan yang bagaimana? Tangan yang pernah berjumpa dengan tangan Nabi Muhammad. Nah, ini mak, jangan dilihat dari sisi manusianya. Begitu juga Nabi Muhammad, seorang nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah, punya posisi kedudukan sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Basyarul lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Dan siapa yang memberikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, keagungan ya Allah yang memberikan semuanya itu. Maka tadi saya katakan, apa yang dimuliakan oleh Allah, kita harus memuliakannya kalau kita ingin menjadi orang mulia. Sebagaimana saya katakan dalam muqaddimah tadi. Wa an Suhaib ini adalah tangan kanan, ya, tangan kanan Sayyidina Umar. Qal, berkata, ra'aitu Aliyan, aku melihat sahabat Ali, yuqabbilu yadal Abbas wa rijlaihi, aku melihat sahabat Ali mencium tangan Abbas, ya, mencium tangan Abbas, wa rijlaihi, dan mencium kedua tangannya. Ini siapa? Ini Sayyidina Ali, Khalifah Rasyidin yang keempat. Nah ini sesuatu yang harus kita renungi. Ya, jangan sedikit kita menyalahkan orang. Apa mungkin seorang sahabat yang namanya Ali, yang hatinya ada Nabi Muhammad, yang waktunya digunakan untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad, seorang khalifah yang keempat, yang jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad SAW, itu saja melakukan itu, mencium tangan pamannya Abbas dan kedua kakinya. Nah ini. Begitu juga dari bin Amir radhiyallahu anhu, qala qadimna faqila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadna bi yadihi wa rijlihi nuqabbiluha. Kata Ibnu Amir, kami datang, faqila dzalika Rasulullah, dikatakan itu Rasulullah. Maka saya datang, lalu apa? Saya temui Rasulullah yang ada di situ, aku cium. Fa akhadna bi yadihi, aku ambil kedua tangannya, dan aku ada kakinya, langsung saya cium tangan dan kedua kakinya. Masya Allah, sahabat Rasulullah. Bukan satu sahabat tadi dalam riwayat ini. Ini riwayat dari Akhraj al-Bukhari fi Adab Mufrad. Suhaib tadi juga diriwayatkan Imam Bukhari. Begitu banyak ya riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi yang menjelaskan hal ini, dan sungguh ini sudah cukup untuk kita jadikan pedoman bahwa mencium tangan orang-orang soleh sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Mungkin satu pertanyaan, itu kan khusus untuk Nabi. Jadi saya katakan, selain Nabi juga Anas. Nah, ini kan sahabat yang tangannya pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa kita katakan ini dalil khusus untuk Rasulullah SAW, karena dalil Rasulullah juga para sahabat Nabi, para tabi'in melakukan itu. Para sahabat juga melakukan itu, sebagaimana tadi ya, Zaid bin Thabit itu juga mencium tangan Abdullah bin Abbas. Nah, ini diteruskan oleh para ulama sampai di zaman kita, bagaimana kita menghormati para ulama kita. Janganlah Anda mengatakan itu berlebihan. Itu berangkat dari cinta. Itu berangkat dari hati, yang di hatinya ada kerinduan, ada cinta dengan orang yang dicintainya, maka tidak boleh Anda mengatakan itu berlebihan. Bagaimana berlebihan itu dilakukan oleh Rasulullah? Bagaimana mereka mencium tangan Rasulullah, Rasul pun membiarkannya. Bagaimana para tabi'in mencium tangan sahabat Rasulullah, juga para sahabat membiarkannya. Dan bagaimana para sahabat mencium tangan para ulama mereka, dan tidak ada yang melarang itu semuanya. Itu menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dan memberikan kemudahan kepada urusan kita semuanya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita semuanya.
Mungkin ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan teruskan pendapat para ulama. Tapi sebelum itu ya, sebelum itu saya umumkan ya, para jamaah, para pendengar dimanapun Anda berada, telah dibuka pendaftaran kedua ya, SMP Islam Terpadu Nurul Haya ya, yang ada di Ketanggungan. Begitu juga SMA Nurul Haya yang ada di Ketanggungan, telah dibuka gelombang kedua. Begitu juga kita menerima pondok tahfidz ya, Nurul Haya, pondok khusus untuk hafal Al-Quran, tapi disertai dengan untuk mendapatkan ijazah setingkat SMP dan SMA ya. Jadi itu bisa dipakai untuk kuliah baik umum ataupun agama. Begitu juga kita buka pondok salaf tafakuh, kajian kitab ya, dan itu juga akan mendapatkan ijazah setingkat ijazah SMP dan SMA, bisa dipakai di perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri. Pondok Nurul Haya 2 juga kita buka pendaftarannya yang ada di Pembadilan ya. Telah dibuka gelombang pertama, silakan mendaftar, dan sekarang sudah memasuki pada gelombang kedua. Begitu juga Pondok Pesantren Al Khair yang ada di Cibimbing telah dibuka gelombang kedua ya, baik tingkat SMP Islam Terpadu Al Khairiyah atau SMA ya, dibuka SMA Islam Nurul Haya yang ada di Cibimbing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Dan kemudian Allah mengirim ahli-ahli surga, para pejuang-pejuang yang berjuang pada pesantren Nurul Haya ini, dan insyaallah kita akan buatkan kaplingan wakaf atau wakaf dengan nilai Rp1.000 atau Rp15.000 atau hanya Rp2.000 bisa, Rp2.000 bisa Anda wakafkan. Anda mendapatkan pahala seterusnya ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah, terus mengalir pahalanya tanpa terputus-putus. Jadikan kita ya Allah orang-orang yang peduli dengan kebaikan. Di saat kita meninggal, kita mendapatkan kiriman pahala terus, tidak ada henti-hentinya. Dan Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang dicintai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, tadi kita menceritakan tentang Rasulullah, para sahabat, para tabi'in ya, bagaimana mereka mencium tangan Rasulullah, bagaimana para sahabat mencium antara tangan mereka, para tabi'in bagaimana mencium tangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang bagaimana pendapat para ulama ya? Ya, kita kaji dari segi madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Nah ini. Dan nanti kita juga akan menerangkan, mungkin pada ya minggu yang akan datang kita akan bicara tentang ada larangan untuk mencium tangan. Kita akan bahas dari sisi mana itu dan bagaimana kekuatan hadisnya ya. Pertama madhab Syafi'i, qala al-Allamah al-Asqalani fi kitab Fathul Bari, qala al-Imam Nawawi taqbilu yati rajuli li zuhdi wa salahi wa ilmihi wa syarafi aw nahdalika min al-umuri diniyah la yukrahu bal yustahabbu fa in kana li ghilahu aw syaqata aw jahu 'inda ahli dunya fa makruhun syadidul karaha. Apa kata Imam Al-Allamah al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, mencium tangan seorang laki-laki karena zuhudnya, nah ini, dan karena solahnya, karena ilmunya, kezuhudannya, kedekatannya dengan Allah, itu masuk kategori minal umuri diniyah, itu bagian daripada urusan agama. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis. Laikor tidak dimakruhkan, bal yustahabbu, balik akan tapi disunatkan. Nah, kata beliau. Tapi sebaliknya jika ada orang mencium tangannya karena kekayaannya, karena punya kekuatan, karena pangkatnya, itu hukumnya makruh karahah syadidah, makruh dan makruh, sangat makruh. Maka kata Rasulullah, kalau dia hormati itu kenapa? Lilinahu faqad dhahaba thulutsu dini, maka akan hilang sepertiga agamanya. Nah ini. Jadi kalau Anda orang soleh nggak apa-apa, kita cium tangannya, mengambil berkahnya sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tapi kalau Anda menciumkan kekayaannya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, dan itu hukumnya makruh syadid, sangat makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup di zaman yang mana orang itu melihat hanya dengan harta bendanya saja.
ya di zaman ini. Di masyarakat itu orang yang dilihat itu bukan orang alim, orang soleh, tapi yang dilihat adalah orang yang punya kekuatan keuangan. Nah ini, oke. Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Harta benda juga sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah jika digunakan untuk kebaikan. Oke, tapi Anda memuliakannya karena solehnya dia, karena dia orang yang banyak sedekahnya, orang soleh. Jangan Anda mencium tangannya karena kekayaannya dia, gitu. Ini dilarang dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi mencium orang-orang yang non muslim, kebalikan itu. Datang ke kita ngasih sumbangan ke pondok kita cium tangannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita harus bisa meletakkan posisi kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlul ilm, ya. Kita menghormati, tapi jangan sampai berlebihan. Nah ini loh. Tapi kalau sama ulama itu dianjurkan. Bahkan Ibnu Hajar tadi mengatakan minal umur diniyah, itu urusan agama. Ada tuntunan syaratnya sebagaimana saya sebutkan tadi sebelum berbicara pendapat para ulama-ulama kita ini. Nah, ini perkataan siapa? Perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang dalam mazhab Hanafi. Qala Allama Ibnu Abidin fi hasyatihi wala ba'sa taqbilu yadi rajuli wala ba'sa bi taqbili yadi rajuli al-alim al-mutawarri ala sabili tabarruk wa qila sunnah. Nah ini. Jadi tidak ada masalah mencium tangan orang laki-laki yang alim, yang waro untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan ada yang mengatakan sunnah, kata beliau. Nah ini pendapat apa? Pendapat Hanafi, ya, ulama Hanafi dalam kitab-kitab Hanafi. Sekarang dalam kitab Al-Hambali, ya, dalam kitab Hambali, ya, diterangkan di dalam kitab ini beliau mengatakan qala Allama As-Safarini fi kitabih Khida'ul Albab qala Al-Maruzi sa'altu Aba Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah an qublatil yad faqala in kana ala tariki tadayyuni fala ba'sa wa in kana ala tariki dunya fala. Kata Imam Ahmad ditanya, ya, tentang mencium tangan, kata beliau kalau tujuannya untuk urusan agama enggak apa-apa, tapi kalau urusannya untuk dunia maka tidak boleh. Artinya orang urusan agama berarti apa? Orang-orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, orang yang punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap soleh. Nah ini. Tapi kalau hanya urusan dunia tadi itu karena lihinau, karena kekayaannya, karena harta bendanya maka tidak boleh. Tapi karena solehnya dia masya Allah punya harta benda, disedekahkan, berarti kan dia orang baik, orang soleh. Nah kita mencium tangannya ini karena kesolehnya itulah dia mensedekahkan harta bendanya, bukan karena kekayaannya. Nah ini. Wa qala al-Hafidz Ibnu Jauzi fi manaqib ashabil hadits yanbaghi li talibi ay yubaligha fi tawadhu' lil alim wa yudhillu lahu. Seharusnya santri itu apa? Rendah hati di depan orang alim. Wa yudhillu, dan merendahkan dirinya supaya untuk mendapatkan apa? Ilmu yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini. Tapi kan zaman sekarang sudah namanya akhlak ini hilang di dalam mata kita, di dalam pemikiran kita, di dalam kehidupan kita. Kalau dulu masya Allah anak-anak santri, murid SMP, SMA dan tingkat kampus, anak kuliah sangat menghormati gurunya. Kalau sekarang masya Allah kebebasan ini, ya, bebas. Jadi akhlak hilang. Maka perlu diajarkan ta'limul muta'allim, ya, perlu. Supaya ada akhlak dengan guru, dengan orang tuanya, ya. Kadang orang tua dianggap seperti teman. Itu zaman sekarang ini. Seperti temannya sendiri, tidak ada rasa menghormatinya, tidak ada rasa memuliakannya. Nah, ini sesuatu yang hilang di zaman sekarang ini, ya. Itu perkataan siapa? Perkataan Al-Hafidz Ibnu Jauzi. Nah ini. Qala min tawadhu'i wa minat tawadhu'i taqbilu yadi, di antara rendah hati, kata Ibnu Jauzi, taqbilu yadihi, mencium tangan orang alim tersebut. Wa qabbala Sufyan bin Uyainah wal Fudhal bin Iyad Iyad al-Husain bin Ali wal akhar rijlahu. Mencium tangan Iyad al-Husain bin Ali, dicium. Ini Sufaina qabbala Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar, bukan sekedar ulama ini. Wal Fudhal bin Iyad, seorang ulama besar, mencium tangan apa? Iyad al-Hasan bin Ali.
rahimallahu radhiyallahu anhum. Itulah perilaku mereka ini. Ini didasari dengan ilmu, tidak dengan hawa nafsu. Kalau menurut hawa nafsu ya nggak mau. Siapa Sufyan Uyainah? Siapa Fudail bin Iyad? Pasti tidak akan mau mencium. Tapi ingat, mereka itu ilmu bukan segalanya. Ilmu bukan untuk menjadikan mereka sombong. Ilmu bukan menjadikan mereka mengangkat kepalanya, tapi ilmu menjadikan mereka rendah hati, makin hari makin cinta kepada orang-orang soleh, menundukkan kepala, merendahkan hatinya. Dan itu adalah ciri orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan manfaat di dalam ilmunya. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mazhab Maliki ya. Tadi sudah saya sebutkan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Terakhir mazhab Maliki ya. Qala Al-Asqalani fi kitab Fathul Bari, qala al-Imam Malik, in kana ala wajhi takabburi wa ta'zimi fa makruhatun, wa in kana ala wajhil qurbati ila Allah li dinihi aw li ilmihi aw li syarafihi fa inna dzalika jaizun. Apa katanya? Kalau mencium tangannya itu ala wajhi takabbur, sombong, wa ta'zim, ini dimuliakan, sombong, fa makruh, hukumnya makruh. Tapi wa in kan ala wajhil qurba, kalau tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, li dini, karena agamanya, dia orang soleh, orang dekat dengan Allah. Ya. Aw li ilmi, karena dia orang alim. Ya, kita hormati, kita cium tangannya. Auli syarafi, karena kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cucu Rasulullah, para ulama. Fa inna dzalika jaizun, itu diperbolehkan. Ini pendapat Imam Malik. Jadi sudah jelas ya tentang mencium tangan ya. Saya sebutkan dari dalil hadisnya, saya sebutkan dari sisi perbuatan sahabat Rasulullah, saya sebutkan dari sisi perbuatan para tabi'in, kemudian dari para tabi'in a'immatul arba'ah, pendapat para imam-imam 4 dan para pengikut imam 4 ini saya sebutkan di buku-buku mereka tadi itu. Saya cuplikan satu persatu, sudah cukup tentang mencium tangan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan disunnahkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Asalkan tadi yaitu orang-orang yang soleh, berkaitan dengan agama, orang soleh, dekat dengan Allah, ahli wara, ahli ilm. Tapi kalau menciumnya itu karena kekayaannya, karena pangkatnya, itu sesuatu yang dimakruhkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya dan kita dimudahkan oleh Allah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, kita cukupkan di sini tentang pembahasan. Insya Allah minggu depan kita akan bahas hadis-hadis yang bertolak belakang tentang mencium tangan atau mencium kaki ini. Kita akan singgung bagaimana kekuatan hadis itu dan bagaimana letaknya hadis itu supaya tidak terjadi fitnah. Kadang orang mengambil hadis ini demi untuk menghantam yang berlawanan. Sebaliknya juga sama seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan di dalam diri kita di saat kita mencari ilmu, di saat kita berjuang dan kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah waftah 'alaina futuhal arifin waj'alna min ahli taqwal istiqamah wakhtim lana bil khuzm radin anna. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinil Islam. Allahumma ij'al auladana wa tullabana wa talibatina minas shalihin wa shalihat an-nafi'ina li ummati sayyidina Muhammad al-mubarakin ya Allah. Allahumma ij'alhu min ahli khair wa min ahli wa la taj'alhu min ahli syarr ya Allah. Wadhar ya Allah. Allahumma ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan cintamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan cintamu ya Allah. Turunkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Jadikan kami, anak-anak kami, anak santri kami ya Allah, orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat ya Allah. Orang yang punya kemuliaan ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah.
Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba yang bertobat kepadamu ya Allah. Kami berada di bulan Rajab ini ya Allah, bulan untuk menanam ya Allah, bulan untuk menanam ya Allah, syahrul gharas ya Allah, sehingga kami sampai di bulan Ramadan kami siap-siap beribadah kepadamu ya Allah dengan penuh ya Allah, dengan kesungguhan ya Allah. Maka bukakan hati kami ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang kau cintai, tunjukkan kami ke jalan yang kau ridhai ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang kau cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, mudahkan urusan kami, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kami. Allahumma rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi min ghairi ta'abin wala masyaqqatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ringankan ya Allah di hari hisab nanti ya Allah, ringankan di hari hisab nanti ya Allah. Jadikan kami ahli surga ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tutup hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah, tutup hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang baik, dekatkan kami dengan orang-orang soleh ya Allah, jauhkan kami dari ahli neraka ya Allah, sambungkan hati kami dengan kasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami hamba yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad ya Allah, jadikan kami hamba yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan mata kami dari memandang yang haram, jauhkan kami dari jauhkan mata kami dari memandang yang haram. Bijahi Sayyidina Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jika Kau mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kami, jangan Kau cabut kecuali Kau cinta kepada kami ya Allah, kecuali kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.